Tetapi bagaimanapun juga melihat keadaan Nabi SAW itu ada seorang sahabat yang menangis. Dialah Jabir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang kemudian pulang menemui istrinya dan bertanya kepada istrinya, apa yang kau punya? Keluarkan semua. Demi Allah aku melihat pada diri Nabi SAW ada kelaparan yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh orang selain beliau SAW. Apa yang kau punya istriku, keluarkan sekarang. Kata istrinya, tinggal segenggam gandum dan ada anak kambing kita. Kata sang suami, kau uleni gandum itu, jadikan roti secukupnya. Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya, nanti kita masak. Kita hadirkan hidangan untuk menjamu Rasulullah SAW. Begitu masakannya siap, Jabir bin Abdillah mendekati Nabi SAW yang sedang berada di tengah para penggali parit. Lalu Jabir ini mendekat dan berbisik kepada telinga Nabi SAW, ya Rasulullah, mohon berkenan hadir ke rumah kami, ada sedikit makanan untukmu. Tanpa dinyana oleh Jabir, Rasulullah berteriak, wahai para penggali parit sekalian, mari kita ke rumah Jabir, dia hendak menjamu kita. Jabir bin Abdillah langsung pucat. Aku hanya menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajak seluruh penggali parit untuk datang ke rumahku. Berduyun-duyun semua meninggalkan pekerjaannya mengikuti Rasulullah SAW dan menggandeng tangan Jabir bin Abdillah ke rumahnya. Berkeringat dingin Jabir, tetapi Rasulullah menenangkannya, tenang. Nanti biarkan aku yang melayani sahabat-sahabatku. Kalian jangan sentuh makanan itu, jangan kalian buka tutupnya. Biarkan aku yang duduk untuk melayani sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah masuk ke rumah Jabir, mendoakan makanan itu dengan keberkahan. Lalu beliau perintahkan, udkhulu ashran, masuk 10. Lalu masuklah 10 orang. Rasulullah ambilkan rotinya, ambilkan daging dan kuah, diletakkan di atasnya, diberikan satu persatu pada 10 orang ini. Rasulullah mengatakan lagi, udkhulu ashran, masuk 10 lagi. 10 orang kemudian dilayani lagi oleh Nabi SAW. Begitu seterusnya, 10 orang masuk dilayani Nabi SAW, 10 orang masuk dilayani Nabi SAW, sampai semua makan dan semua kenyang. Jabir bin Abdillah ditanya, ada berapa orang penggali khandak pada saat itu? Kalau dijumlahkan semuanya, hampir 3.000 orang. Maka Rasulullah SAW selesai melayani semua sahabat ini, beliau ambil untuk Jabir dan istrinya, dan beliau ambil untuk diri beliau sendiri. Kemudian beliau makan bersama Jabir dan istrinya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Lalu sesudah itu beliau meninggalkan Jabir dan istrinya yang terheran-heran, bagaimana mungkin makanan sesedikit itu cukup untuk begitu banyak orang. Mereka buka tutupnya, kata Jabir, setelah aku buka tutupnya, aku dapati makanan itu masih utuh seperti semula. Mukjizat Nabi SAW ini menakjubkan kita. Tetapi kadang-kadang setelah kita renungkan lebih dalam, ada yang lebih menakjubkan daripada mukjizat, yaitu bagaimana Nabi SAW selalu mengingat sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi SAW mendudukkan diri sebagai pelayan bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang jauh lebih agung lagi, inilah yang jauh lebih indah lagi. Mereka kembali bersemangat menggali khandak ini, dan kemudian khandak ini pun selesai. Mereka kemudian menata pertahanan di Madinah. Begitu pasukan musuh datang, mereka terkejut, tidak menyangka mereka akan disambut sebuah garis pertahanan yang begitu kokoh seperti parit. Ada yang berusaha turun menyeberangi parit, maka akan diserang dengan anak panah oleh kaum muslimin, sehingga mereka kemudian mundur lagi. Ada yang berusaha untuk kemudian menuju parit dengan kudanya, dan mereka kemudian diserang lagi oleh kaum muslimin sehingga terpukul mundur. Tetapi menghadapi 10.000 orang yang kemudian mengepung memang bukan perkara yang ringan. Pada saat itu sampai-sampai dikatakan dijamaklah salat duhur, asar, maghrib, isya jadi satu di tengah malam oleh Nabi SAW. Ada yang tanya kepada saya, kan, sekarang boleh nggak saat itu? Kalau keadaannya seperti yang dialami Rasulullah dan para sahabat di dalam perang Ahzab, kenapa tidak? Karena memang sangat berat. Kalau satu orang meninggalkan posnya pada saat perang Ahzab ini, maka pos itu akan menjadi sasaran serangan musuh sampai bisa tembus. Maka Rasulullah bersabda, anta
fi thagharatin min suhurina, engkau berada di satu pos perbatasan dari garis pertahanan kita, maka fala utayanna, jangan sampai kamu tinggalkan, kamu lalai hingga tertembus min ajlik, dari arahmu itu. Jangan sampai tembus pertahanan ini gara-gara engkau lalai. Ini yang dipesankan Rasulullah kepada para sahabat yang bertahan di balik khandak, di balik parit, di kubu-kubu pertahanan ini. Serangan musuh ini bertubi-tubi dan sangat keras, sehingga kemudian seorang jagoan Quraisy yang sangat terkenal namanya Amr bin Abduwud. Amr bin Abduwud ini seorang yang badannya besar sekali, kekar perkasa, dan kemudian memakai baju besi yang sangat lengkap sampai menutupi wajahnya juga dengan baju besi ini. Kemudian dia menaiki kudanya yang sangat besar juga dan dipasangi besi-besi supaya tidak terkena serangan anak panah. Dia terjun masuk ke dalam khandak dan kemudian nyaris memporak-porandakan salah satu garis pertahanan. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang berani menghadapi Amr bin Abduwud ini? Semoga Allah memberikan pahala besar kepadanya. Turun ke gelanggang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sebenarnya tubuh Sayyidina Ali ini pendek tetapi kekar, tidak terlalu tinggi, jauh kalau dibandingkan postur Amr bin Abduwud ini. Turun Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian menantang duel Amr bin Abduwud. Kemudian Amr bin Abduwud bertanya, siapa engkau ini? Ali, putra Abu Thalib. Aduh nak, kamu pantasnya jadi anakku. Usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu baru 25 tahun. Aduh nak, kamu lebih tepat dari jadi anakku gitu. Mundurlah, suruh orang yang lebih kuat darimu untuk kemudian berduel denganku. Sayyidina Ali gak menjawab pertanyaan itu, tetapi pedang beliau itu disorongkan ke arah wajah Amr bin Abduwud yang terbuka. Di bagian tubuh yang lain itu tutup batu besi yang sangat kokoh, gak mungkin diserang. Sayyidina Ali langsung mengarah ke wajah. Puak, pedang ini masuk ke dalam wajah Amr bin Abduwud. Kemudian dia berteriak kesakitan. Pada saat dia berteriak kesakitan, dia copot penutup kepalanya. Maka saat itu Sayyidina Ali melompat dan kemudian menebaskan pedangnya tepat di leher Amr bin Abduwud. Maka bersorak-sorailah kaum muslimin dan bertakbir mereka melihat kekalahan jagoan Quraisy yang sangat luar biasa ini. Jadi luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini di dalam berduel, keberanian beliau dan cara beliau untuk bertarung yang sangat-sangat dahsyat ini yang kemudian membuat Quraisy dan pasukannya gentar. Beberapa lama tidak ada serangan ke arah parit, tetapi kemudian tampak pasukan Quraisy ini menunggu momentum. Terus-menerus mereka menunggu momentum. Apa yang mereka tunggu? Habisnya persediaan logistik di dalam kota Madinah. Mereka kepung untuk jangka waktu lama dan mereka berharap dengan habisnya logistik yang menimbulkan kelaparan di dalam kota Madinah, maka lama-lama Madinah akan menyerah. Ini yang kemudian mereka lakukan. Abu Sufyan bin Harb seorang yang hati-hati, seorang yang penuh strategi, sehingga kemudian dia mengatakan kita kepung dulu dan kita biarkan di dalam kota Madinah terjadi kekacauan. Kita akan hubungi Bani Quraidah, biarkan Bani Quraidah menikam kaum muslimin ini dari belakang. Maka dia mengirim surat kepada Bani Quraidah yang bentengnya terletak di bagian selatan kota Madinah, berada tepat di belakang garis pertahanan kaum muslimin. Jadi kalau kemudian Bani Quraidah ini benar-benar berkhianat menyerang dari belakang, Madinah benar-benar bisa hancur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan ar-ra'b, menimpakan rasa takut yang sangat kepada Bani Quraidah yang berada dalam kota Madinah ini, sehingga mereka kemudian hanya bisa melakukan serangan-serangan kecil untuk kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang dan tidak kemudian berhasil mengorganisasi satu serangan besar. Inilah yang kemudian nanti Allah akan sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Itulah sikap Yahudi dan ada sampai sekarang tidak berubah. Zionis ini tidak akan memerangi kalian illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Tidak akan mereka itu berani berperang dengan kaum muslimin kecuali di dalam kota-kota berbenteng atau juga di dalam balik tembok. Sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala menimpakan sifat pengecut itu kepada orang-orang Yahudi termasuk Bani Quraidah ini, sehingga mereka nggak berani nyerang langsung. Mereka hanya menyerang dari balik benteng dan dari kota-kota yang bertembok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra muslim dimanapun Anda berada, pasukan Ahzab ini terus-menerus
mengepung dan kemudian berharap-harap supaya logistik di dalam kota Madinah semakin menipis. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabat terus bertahan. Mereka terus mencari informasi kelemahan musuh. Mereka terus mengumpulkan berbagai macam hal yang bisa mengacau musuh, sampai datanglah kepada Rasulullah SAW seorang bernama Nuaim bin Mas'ud al-Ghatafani. Nuaim bin Mas'ud al-Ghatafani adalah seorang pemuka suku Ghatafan. Dia datang kepada Nabi SAW dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anda ya Rasulullah dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini. Kata Nabi SAW, bisakah engkau memecah belah kesatuan pasukan Ahzab ini, wahai Nuaim? Akan saya usahakan ya Rasulullah. Saya orang Ghatafan, saya dipercaya oleh orang Ghatafan, saya juga dipercaya oleh orang Quraisy, bahkan saya juga dipercaya oleh Bani Quraidah karena kami pernah bersekutu. Maka Nuaim bin Mas'ud ini memprovokasi dan menimbulkan fitnah dengan berbagai macam keterangan palsu kepada ketiga unsur utama dari pasukan pengepung ini. Dia mendatangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan mengatakan, kalian akan ditinggalkan oleh pasukan Ahzab ini. Kalau pasukan Ahzab ini pergi, sementara pengkhianatan kalian diketahui oleh Muhammad SAW, maka yang akan menerima akibat paling berat dari semua perang ini adalah kalian. Kalian pasti akan dibinasakan habis. Kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraidah mengatakan, tidak mungkin pasukan Quraisy akan meninggalkan kami. Mereka pasti akan melindungi kami. Aku hanya memberi nasihat kepada kalian kalau kalian mau tahu. Kemudian Nuaim bin Mas'ud al-Ghatafani menemui orang-orang Quraisy dan mengatakan, orang-orang Yahudi yang kalian andalkan untuk menyerang dari belakang itu sudah berkhianat. Mereka kembali pada perjanjiannya dengan Muhammad. Mereka melihat tidak ada keuntungan kalau terus membela kalian. Karena kalau kalian berhasil menghancurkan Madinah pun, maka itu tidak akan menjadi keuntungan bagi mereka. Sementara kalau kalian kalah, maka sungguh orang-orang Yahudi Quraidah ini akan merasakan akibat yang sangat berat dari apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka. Maka orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini sudah memutuskan untuk berkhianat. Mereka tidak akan lagi mendukung kalian di dalam peperangan ini. Mereka telah meminta berdamai dengan Muhammad. Quraisy mengatakan, jadi apa gunanya kita masih di sini? Kalian sia-sia. Logistik Muhammad sekarang kalau kemudian disumbang oleh Quraidah yang punya kebun-kebun kurma yang sangat banyak, bisa digunakan untuk bertahan setahun kalian kepung tanpa kesulitan apa-apa. Kaget orang-orang Quraisy, bagaimana ini bisa terjadi? Gitu. Bagaimana bisa akan bertahan? Kalian tidak tahu kekayaan Quraidah. Quraidah kaya sekali. Jadi kalau mereka sudah bergabung lagi dengan Muhammad, maka mereka bisa bertahan di dalam kota Madinah ini selama setahun penuh. Dan kalian tidak akan punya kekuatan untuk mengepung mereka selama setahun penuh. Kepada Ghatafan juga, Nuaim bin Mas'ud yang sudah sangat dikenal orang Ghatafan sebagai pemukanya mengatakan, tidak ada lagi gunanya kita bergabung dengan pasukan ini. Antara Quraisy dengan suku Quraidah yang ada di dalam, mereka sudah saling lepas tangan. Jadi apa gunanya kita bergabung dengan pasukan ini? Hanya akan merugikan kita di masa yang akan datang. Aku sudah melihat kekuatan Muhammad ini di masa yang akan datang akan semakin besar, semakin besar. Kalau kita tetap bertahan belain Quraisy seperti ini, di masa yang akan datang kita akan mengalami masalah dengan Muhammad SAW. Ini yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud. Bubarlah koalisi itu, renggang di antara mereka, satu sama lain saling curiga. Ketika kemudian saling percaya di antara pasukan Ahzab ini sudah semakin runtuh, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin musim dingin yang sangat dahsyat kepada mereka. Angin ini bertiup membuat mereka tidak bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Angin ini bertiup membuat kemudian kemah-kemah mereka berterbangan. Angin ini bertiup membuat tumpah masakan-masakan mereka dan tungku-tungku mereka. Angin ini bertiup dengan sangat dahsyat membuat porak-poranda semua pengepung. Maka pada malam di mana angin itu bertiup dengan sangat dahsyat, Rasulullah SAW berada di tengah para sahabat dalam gelap yang sangat. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang bisa pergi keluar dari Khandaq untuk menyelidiki perkemahan orang-orang Quraisy dan kemudian kembali ke sini melapor kepadaku? Sahabat semuanya diam. Kalau menembus ke pertahanan musuh gampang, tinggal datang aja ke tempat musuh.
Tapi Rasulullah minta, datang ke tempat musuh, dengarkan rencana mereka, pulang kembalilah dengan selamat. Itu yang susah. Datanglah ke tempat musuh, dengarkan rencana mereka, kembalilah dengan selamat untuk melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang susah, pulang dengan selamatnya, ini yang susah. Maka para sahabat terdiam, tidak ada yang sanggup. Bukan tidak sanggup untuk kemudian menembus pertahanan musuh, menyerang ke arah musuh. Yang sulit disanggupi adalah menjamin bahwa akan kembali dengan selamat. Sampai 3 kali Rasulullah menawarkan, tidak ada sahabat yang maju. Kemudian beliau SAW bersabda, "Mana Hudzaifah ibnil Yaman?" Kata Hudzaifah, celaka, aku yang kena tugas. Maka Hudzaifah mengatakan, "Sami'na wa ta'na ya Rasulullah." Berangkatlah wahai Hudzaifah, selidiki keadaan mereka dan kembalilah segera ke sini. Kata Hudzaifah, bagaimana jika aku tidak kembali ya Rasulullah? Tidak, demi Allah kau harus kembali. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman merangkak menuju ke arah parit, kemudian turun menuruni parit menuju ke perkemahan musuh. Dia bergerak menuju ke arah perkemahan Abu Sufyan bin Harb, pemimpin sekutu ini. Begitu sampai di sana ternyata Abu Sufyan bin Harb sedang berusaha mengumpulkan para komandan di bawahnya untuk berkoordinasi tentang apa yang terjadi. Pada saat itu kata Hudzaifah ibn Yaman, jarak antara aku dengan Abu Sufyan cuma 1 tombak. Seandainya aku mau dengan panahku langsung kubidikkan tepat ke jantungnya, Abu Sufyan akan mati di tempat. Tetapi aku ingat pesan Rasulullah SAW, jangan kembali, jangan kemudian membahayakan dirimu dan kembalilah dengan selamat. Jadi kalau saja kemudian Hudzaifah ibn Yaman tergoda untuk menjadi striker, padahal dia adalah spion, maka dia bisa membunuh Abu Sufyan saat itu. Itu akan dinilai sebagai jasa besar. Kadang-kadang prajurit ada godaan untuk bertindak lebih daripada perintah. Perintahnya adalah dengerin, nggak usah bunuh siapa-siapa, dengerin rencana, pulang laporkan. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai prajurit merasa kurang seru, masa pulang nggak bawa apa-apa gitu ya. Kalau bawa kepala Abu Sufyan kan lumayan gitu. Pasti berjasa besar ini. Dan Hudzaifah bin Yaman ketika itu mengatakan, aku berada dalam posisi sangat mungkin untuk membunuh Abu Sufyan, mudah sekali pada saat itu. Seandainya aku tidak ingat apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kulakukan saat itu. Tetapi kata Hudzaifah, aku ingat pesan Nabi SAW, tugasku bukan membunuh orang, tugasku hanya untuk mengambil informasi. Maka Abu Sufyan kita itu berkata, semua sudah kumpul? Sudah, semua menjawab sudah. Coba masing-masing orang perhatikan siapa yang ada di sampingnya. Nah, dengar itu, Hudzaifah deg-degan, waduh. Maka dia kemudian langsung tanya kepada sampingnya, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu ya. Sebelum didahului tanya duluan gitu. Kamu siapa? Aku Fulan bin Fulan. Oh, pantas. Kamu siapa? Fulan. Oh, iya. Aman, berarti kita teman ya, gitu. Kemudian dia dengarkan Abu Sufyan berpidato. Sungguh pengepungan ini sudah sia-sia. Kita tidak akan berhasil mengalahkan Muhammad. Angin ribut sudah melanda kita. Kehancuran di kemah-kemah kita. Logistik kita juga rusak. Hewan-hewan tunggangan kita sakit. Tidak, ini tidak akan kita teruskan. Aku akan pulang. Kalian terserah. Siapa yang mau pulang, silahkan pulang.